Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang ke-159. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Asalisu hadis yang ketiga dari bab ke-16, yaitu tentang perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Atau urutannya 159 dari yang pertama. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat yang meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Banyak sekali. 300 hadis diantaranya adalah muttafaqun alaih. Hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan metode masing-masing, tapi kemudian meriwayatkan hadis yang sama dan sangat ketat keduanya. Jadi hadis muttafaq alaih itu ya ada hadis sahih yang paling kuat, ya muttafaq alaih. Kemudian 73 diantaranya riwayatnya Imam Bukhari tanpa Imam Muslim. Jadi kalau dari Imam Bukhari saja ada 373 hadis. Ini salah satu dari 373 hadis itu. Hadis sahih. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau beliau bersabda, sabda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kullu ummati, setiap umatku, semua umatku, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya, ya, yadkhulunal jannah, mereka semua akan masuk ke dalam surga.
Jadi kalau sudah masuk golongannya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali man seseorang aba yang dia tidak mau. Ini apa? Kalam Nabi yang jawami'ul kalim. Ya. Kalam singkat tetapi mencakup eh, banyak hal. Ya. Singkat tapi padat. Itu adalah keistimewaannya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi itu tidak punya guru. Nabi tidak pernah sekolah, tidak pernah berguru kepada guru-gurunya siapa? Enggak ada. Pada waktu itu ya kaumnya disebut kaum jahiliyah. Yang paling pinter mungkin di waktu waktu Nabi muda ya, di remaja saatnya usia sekolah, ya itu Abu Jahal ya itu ya. Yang abu-abu itu yang tokoh-tokoh Quraisy itu yang dianggap punya kedudukan, punya wawasan, Abu Sofyan dan seterusnya itu. Ya, jadi Nabi tidak pernah berguru kepada siapapun. Pamannya Abu Thalib juga tidak sempat mengajari Nabi secara khusus. Ya, karena Abu Thalib sibuk dengan putra-putranya, anak-anaknya yang banyak dan beliau termasuk ekonomi yang pas-pasan. Yang harus bekerja. Tetapi Nabi bisa berkalam dengan kalam yang singkat tetapi padat. Nah, ini siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada nabinya. Jadi di sini Nabi menyampaikan seluruh umatku semuanya masuk surga kecuali yang tidak mau, yang enggan, kecuali yang enggan. Nah, kecuali ini maka itu adalah bilangan yang sedikit. Jadi kalau ada disebutkan kecuali, maka itu bilangannya adalah minor. Bilangannya minor. Sedangkan mayor tadi disebutkan dalam pokok kalimat. Semua umatku itu masuk surga. Kecuali ya minor sedikit ini yang tidak masuk surga. Siapa itu? Yang tidak mau. Ini kan berarti mereka yang tidak akan masuk surga karena memang tidak mau masuk surga. Nah, ini kan jadi apa ya? Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus bersyukur kepada Allah. Kita dijadikan sebagai pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kita syukuri, ya. Dan semoga Allah kemudian menggolongkan kita sebagai umatnya Nabi sampai kita wafat. Itu yang kita sering doakan. Semoga ya kita termasuk golongannya umat Nabi Muhammad SAW. Itu sering kita doakan. Karena kalau termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, ya kita akan masuk surga. Meskipun meskipun karena dosa-dosa yang belum tuntas, ya kita atau sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW nantinya akan masuk ke neraka sebagai upaya pencucian. Ya, itu dicuci dulu sebelum masuk surga dosa-dosanya itu. Tapi semua akan masuk surga, semua akan masuk surga. Kecuali yang sedikit tadi yang tidak mau. Maka kemudian para sahabat bertanya, kok ada yang tidak mau masuk surga ya? Masuk surga kok nggak mau? Waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Wahai Rasulullah, masuk surga kok tidak mau? Umat engkau, tapi kok tidak mau masuk surga? Qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Man siapa saja ata'ani yang taat, yang dia taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Umatku yang taat kepadaku masuk surga. Jadi ketaatan kepada Nabi berarti beriman kepada Nabi. Tidak mungkin taat kepada Nabi tanpa iman, yaitu kosong melompong, tidak ada isinya. Mengikuti sunnah-sunnah Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, ya berarti itu munafik. Ya itu tidak termasuk.
beriman kepada Nabi, kemudian cinta kepada Nabi dan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, ya tentu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taat kepada Nabi, maka otomatis kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian maka akan masuk surga. Nah, karena sunnah Nabi itu sangat banyak sekali, maka kita yang sudah mendapatkan keterangan, mendapatkan ilmu tentang mana sunnah-sunnah Nabi itu, jangan sampai kemudian kita sengaja meninggalkannya. Jangan sampai. Ya, caranya adalah kita lakukan semampu kita, meskipun hanya satu kali. Ya, semampu kita laksanakan meskipun hanya satu kali, kita sudah tercatat sebagai orang yang taat kepada perintahnya Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita lakukan semuanya, ya nggak sanggup, nggak akan sanggup laksanakan semuanya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu banyak sekali sunnah-sunnahnya, doa-doa, ya, tata cara semua, ya. Jadi kalau tidak sanggup, maka kalau kita tahu ada sunnah Nabi, kita laksanakan semampu kita, ya, seoptimal kita laksanakan. Kalau bisa seterusnya, kalau tidak paling tidak adalah minimal satu kali kita lakukan. Misalkan kita dapat keterangan dari Nabi tentang sebelum tidur membaca doa. Misalkan doa salah satu sunnahnya adalah Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, ya, wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta. Misalkan itu adalah sunnah Nabi. Kita tahu, kita dapatkan keterangan itu, kemudian kita baca ketika kita menjelang tidur. Kalau kita baca terus sangat baik sekali, minimal sekali kita baca. Jangan sampai kemudian nggak usah kita baca, nggak usah kita baca. Kalau udah nggak usah, itu berarti ada, ya itu tadi enggan tadi itu, ya, khawatir nanti kita tidak termasuk golongan yang enggan terhadap sunnah-sunnah Nabi. Jangan enggan. Ya. Waman asoni, dan barang siapa yang asoni dia tuh bermaksiat kepadaku, menyelisih perintah-perintahku, bahkan fakod aba. Jadi keterangan ilaman aba tadi, kecuali yang enggan tadi siapa? Adalah mereka yang bermaksiat kepada. Di mereka yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Adalah mereka yang tahu perintah Nabi, tahu larangan Nabi, tapi sengaja dia tinggalkan, ya, kemudian sengaja dia langgar larangannya Nabi. Ini larangan, Nabi melarang ini, dilanggar. Berarti ya kita bermaksiat kepada Nabi. Maka nanti tentunya akan ada perhitungannya, ya. Perhitungannya di hari kiamat. Di selama kita tidak termasuk yang aba, maka kita ya layak langsung masuk surga. Tapi kalau ada yang kita eh, dosa-dosa itu kan akibat kita melanggar, ya, maka akan ada perhitungannya. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam keterangan bahwa nanti di hari kiamat itu semua manusia akan dibangkitkan. Semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai yang hari kiamat. Sampai terakhir hari kiamat dibangkitkan semuanya. Kemudian dikumpulkan dalam padang mahsyar yang sangat panas. Padang mahsyar yang sangat panas. Kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ibaratnya ya terkatung-katung. Nah, nanti mau gimana kan itu memang memang di suasananya jadi sangat hiruk pikuk. Orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, karena kesusahan maka kemudian segolongan umat
berinisiatif untuk minta tolong kepada nabi, para nabi. Mereka kan kekasih Allah. Tak tolong kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah ayah kami semuanya. Engkau adalah bapak kami semuanya. Minta tolong kepada Allah agar kami disegerakan prosesnya. Ya, prosesnya disegerakan ini, jangan dikatung-katung seperti ini. Panas kayak begini. Ibarat orang itu ingin mendapatkan pelayanan ya di sebuah pusat pelayanan, tapi dibiarkan saja. Dipanggil tidak, ini bagaimana caranya nggak tahu, bingung. Ya, nanya ke siapa? Mungkin wah itu suasananya seperti itu. Itu di padang mahsyar itu nggak ada tempat, nggak ada satpam, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Ya, kemudian sangat panas situasinya. Matahari itu dekat, ya, dibikin dekat dengan manusia itu, sehingga seperti lautan keringat. Maka Nabi Adam menyampaikan, wah, aku tidak sanggup berbicara di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena aku dulu pernah pernah dilarang untuk mendekati buah khuldi, tapi kemudian aku mendekati, bahkan aku memakan. Engkau minta saja kepada nabi yang lain. Ada itu Nabi Nuh, minta kepada Nabi Nuh. Ya, berbondong-bondong minta kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ya juga tidak sanggup karena dulu sempat eh, karena di apa dakwahnya sekian lamanya 950 tahun itu ya dicuekin sama kaumnya, bahkan ditentang, dihina. Maka Nabi Nuh minta kepada Allah agar dibinasakan semua. Selain yang beriman, dibinasakan semua. Akhirnya timbul banjir bandang. Aku malu meminta kepada Allah. Minta kepada Nabi yang lain. Ada itu Nabi Ibrahim. Minta kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak sanggup. Karena pernah berbuat sesuatu yang eh, menurut level kenabian itu, menurut Nabi Ibrahim itu tidak layak. Sehingga malu meminta kepada Allah. Kemudian minta kalian kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak sanggup meminta kepada Allah. Karena Nabi Musa dulu pernah membunuh kaum Kipti. Ya, terjadi perselisihan antara orang Kipti dan orang Bani Israel. Nabi Musa membantu Bani Israel memukul kaum Kipti itu mati. Aku malu minta kepada Allah. Minta kepada Nabi yang lain, minta kepada Nabi Isa. Nabi Isa diminta pertolongan oleh kaum. Ya. Kemudian Nabi Isa pun tidak sanggup berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku berbicara kepada Allah, minta kepada Allah, sedangkan kaumku menjadikan aku sebagai Tuhan. Orang yang apa? Orang yang mengklaim mengikutiku itu menganggap aku sebagai Tuhan. Aku tidak sanggup, malu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian itu minta kepada Nabi Muhammad itu sebagai nabi akhir zaman. Kemudian minta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad langsung sujud ya, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, karena iba kasihan kepada kaumnya itu, pada umatnya itu yang terkatung-katung seperti itu. Ya, sujud kepada Allah ya, terus sujud tidak mengangkat eh, kepala beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala iba kepada nabinya, kepada kekasihnya. Angkat kepala engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Nabi Allah, Nabi Muhammad, angkat kepala engkau. Tidak wahai Allah, tidak akan aku angkat sebelum engkau berikan pertolongan kepada umatku. Ya, permintaanmu akan aku turuti dan engkau bisa memberikan syafaat kepada kaum. Maka kemudian Nabi mensyafaati kaumnya, menolong kepada kaumnya. Jadi itu apa? Sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya dari sejak hidup sampai setelah kematian. Itu cintanya kepada kaumnya sangat besar sekali. Ya, hanya satu-satunya nabi ya yang sanggup memberikan syafaat dari kiamat adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian orang yang menyelisihi perintah Nabi, menyelisihi sunnah-sunnah Nabi, ya bagaimana kemudian dia bisa mendapatkan pertolongan Nabi gitu ya. Dia tidak cinta kepada Nabi, bahkan ya naudzubillah min dzalik menjadi musuhnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Hadis sahih.
Ar-Rabi'u, hadis yang keempat. An Abi Muslimin, dari sahabat Abu Muslim, wakila Abi Iyas, yaitu dikatakan juga, ya, panggilannya adalah Abu Iyas. Salamah, namanya adalah Salamah bin Amr bin Al-Aqwa, yaitu bin Amr bin Aqwa. Ini sahabat Abu Iyas atau Abu Muslim ini adalah masuk Islam ketika terjadi peristiwa perjanjian Hudaibiyah, ya. Jadi tahun ke-6 Hijriyah. Ya, baru termasuk yang akhir-akhir masuk Islam. Ya, tapi kemudian menjadi sahabat yang cinta kepada Nabi, menempel terus kepada Nabi, mengikuti semua peperangan setelah peristiwa itu. Ya, itu sahabat, ya. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 77 hadis, 16 diantaranya adalah muttafaqun alaih, termasuk eh, ya ini bukan muttafaq alaih, ya. 16 muttafaqun alaih, 5 diantaranya adalah Imam Bukhari tanpa Imam Muslim, dan 9 diantaranya Imam Muslim tanpa Imam Bukhari, bukan muttafaq alaih. Jadi Imam Muslim meriwayatkan 25 hadis. Ya, ini adalah salah satu hadis dari Imam Muslim yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Muslim. Anna rojulan, ya, beliau menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki, yang kemudian di syarah disampaikan namanya adalah Busr bin Ra'i al-Air. Busr namanya, Busr, ba sin ro, Busr, namanya Busr. Laki-laki tersebut akala sedang makan inda Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam, makan di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makan ya, di situ ada Nabi. Bisimalihi, dengan tangan kirinya, makan dengan tangan kiri dia. Ada Nabi waktu itu. Faqala, maka bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kul. Ya, ini perintah Nabi kepada Busr tadi itu, laki-laki tadi. Kul, makanlah biyaminik, dengan tangan kanan engkau, jangan tangan kiri, tangan kanan. Karena tangan kanan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk makan, untuk menulis, ya, untuk hal-hal kebaikan dengan tangan kanan. Sedangkan yang kalau tentang yang kotor-kotor, maka lakukan dengan tangan kiri, jangan dibalik. Kecuali tidak mampu. Tidak mampunya memang karena tidak mampu, karena sakit, atau memang tidak punya tangan. Tangan kanannya tidak ada, hanya ada tangan kiri. Maka makan tangan kiri, memang tidak punya tangan kanan. Ya, meskipun dia adalah kidal. Tangan kanan ada, tangan kiri ada, tapi dominan tangan kiri. Tapi dia ketika makan, jangan pakai tangan kiri, meskipun dia kalau main apa, tenis meja, nggak bisa tangan kanan, tangan kiri dia. Tapi kalau makan ya harus tangan kanan. Jangan mentang-mentang hidup harus tangan kiri. Karena menyelisih sunnah Nabi. Usahakan tangan kanan. Kecuali tadi sakit, lumpuh, atau memang tidak punya tangan. Itu namanya uzur. Tidak melaksanakan sunnah Nabi, makan dengan tangan kanan karena uzur. Kalau nggak ada uzur, maka lakukan, ini adalah sunnah Nabi. Bahkan kepada laki-laki tadi Nabi perintah ini. Kalau udah perintah kepada laki-laki tersebut, maka jadi wajib bagi laki-laki tadi itu, bagi Busr tadi. Tapi bagi umat Nabi Muhammad SAW, hukumnya adalah sunnah, makan dengan tangan kanan, tidak wajib, ya, ya tidak wajib, ya. Kecuali tadi dia seperti laki-laki ini, ya, itu justru malah ada kesombongan dia. Dia katakan, kola, berkata laki-laki tadi, la astati, tidak sanggup aku, tidak mampu, tapi dengan kesombongan, ya, bahwa udah Nabi itu, ya, dia makan dengan kiri dia, tapi memang sengaja tidak mengikuti perintah Nabi, dia sombong dia itu. Qala la istata'ta, ya, tidak, sebenarnya engkau mampu, ya. Dan ini kemudian ada ulama yang mensyarahi bahwa ini adalah doa Nabi. Ya sudah, kalau gitu engkau tidak mampu. Ya, kalau udah doanya Nabi, maka ya jadi kenyataan.
maka laki-laki tadi tidak tidak bisa memasukkan makanan ke mulutnya dengan tangan kanan. Sebenarnya dia awalnya bisa, tapi ketika Nabi mengatakan la istata'ta, maka betul-betul nggak bisa. Ya menyesal kan dia. Ya, tapi karena dia memang tadi sombong, ya dia tidak mengikuti perintah Nabi. Ma mana'ahu. Tidaklah mencegah dia makan dengan tangan kanan itu illal kibru, kecuali kesombongan. Maka sejak itu fama rafa'aha, maka dia sejak itu tidak sanggup mengangkat tangannya itu, ya makanannya itu dengan tangan kanan ila fihi, kepada mulutnya. Tidak sanggup dia mengangkat makanannya dengan tangan kanannya ke mulutnya sejak itu. Karena sudah disabda oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita demikian ya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Kadang-kadang kita atau seorang itu tidak melaksanakan sunnah Nabi bukan karena tidak mampu, tapi karena kesombongan. Ya, siapa contohnya? Ya, contohnya ya Abu Jahal. Abu Jahal itu tahu sebenarnya Al-Quran itu luar biasa. Abu Jahal tahu Nabi Muhammad itu orang yang jujur, tidak pernah dusta. Tapi karena sudah terbawa oleh gengsi tadi itu, gengsinya terlalu tinggi, maka dia tidak mengikuti hidayah. Jadi hati-hati kalau demikian ya. Ada kebaikan kita tidak laksanakan bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita gengsi, ya, karena kita sombong. Nah ini ya, ini yang menjadi berbahaya bagi kita. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, demikian pembacaan dua hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang tadi yang pertama adalah upaya kita untuk menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga, dan ini adalah sunnah Nabi makan dengan tangan kanan, ya usahakan makan, ya makan apapun itu dengan tangan kanan, termasuk makan ringan bukan berarti dengan tangan kiri, itu boleh ya, maksudnya usahakan tetap meskipun makanannya ringan juga dengan tangan kanan karena melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an an la la ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.